Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Banyiksaan dan kekejaman kaum Quraisy terhadap kaum muslimin semakin hari semakin berat. Penghinaan sekaligus penganiayaan kaum Quraisy bukan saja ditunjukkan kepada pengikut Nabi Muhammad SAW, namun ditunjukkan pula kepada para sahabat terkemuka yang dahulunya sangat dihormati dan memiliki pengaruh di kalangan kaum Quraisy. Penganiayaan dan kekejaman kafir Quraisy menyebabkan kehidupan kaum muslimin para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak aman dan tidak nyaman di Makkah. Para sahabat dan kaum muslimin pun bersiap-siap untuk hijrah meninggalkan kota Makkah. Nabi Muhammad SAW menyarankan agar kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Nabi Muhammad memilih Habasyah sebagai tempat hijrah antara lain karena raja negeri Habasyah, yaitu Najasyi Negus, terkenal sangat jujur, adil, dan bijaksana. Dia sangat melindungi rakyatnya yang tidak pernah membiarkan ada orang dizolimi di negerinya. Dia tidak suka berbuat zolim, sehingga tidak ada seorang pun di negeri itu yang teraniaya. Selain itu, Habasyah adalah suatu negeri yang aman dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy. Peristiwa kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Kaum muslimin berangkat ke Habasyah dibagi menjadi dua rombongan. Pada pemberangkatan pertama, kaum muslimin hijrah ke Habasyah sebanyak 15 orang, terdiri dari 11 laki-laki dan 4 orang perempuan. Kemudian pada pemberangkatan kedua berjumlah 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan, ditambah beberapa orang anak-anak. Sedangkan Rasulullah tidak ikut hijrah ke Habasyah. Beliau tetap tinggal di Makkah dan terus berdakwah. Hijrah ke Habasyah tahap pertama. Pada bulan Rajab tahun kelima masa kenabian, berangkatlah rombongan pertama kaum muslimin ke Habasyah. Kaum muslimin berangkat dengan membawa harapan yang besar bahwa Habasyah akan terlindung dari penderitaan yang disebabkan oleh kekejaman kaum Quraisy. Nabi Muhammad berpesan agar kaum muslimin tetap tinggal di Habasyah sampai Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar dari penderitaan yang menimpa mereka di Makkah. Di dalam rombongan pertama tersebut terdapat para sahabat terkemuka, antara lain Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abu Thalib bersama istrinya Asma binti Umais, Amr bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah bersama saudaranya Khalid bin Sa'id, serta kaum muslimin lainnya. Perjalanan hijrah yang pertama ini dipimpin oleh Utsman bin Affan. Mereka berangkat menuju pantai Laut Merah, kemudian menyeberang menuju Habasyah. Hijrah tahap pertama ini selain menghindari siksaan kaum Quraisy, juga memperkenalkan Islam kepada penduduk luar Arab. Setelah mengarungi ganasnya ombak Laut Merah, laut sebelah 15 sahabat Rasulullah itu akhirnya sampai ke Habasyah. Kedatangan kaum muslimin diterima baik oleh Raja Najasyi. Mereka dilindungi sehingga mereka merasakan hidup aman. Berbeda dengan di Makkah, kaum muslimin di Habasyah diperlakukan dengan baik. Penduduk negeri itu ramah-ramah dan rajanya benar-benar melindungi kaum muslimin. Mereka pun bebas menjalankan ibadah sesuai agama Islam tanpa harus ketakutan disiksa dan dianiaya. Namun, setelah mereka tinggal di Habasyah selama 3 bulan, tersiarlah kabar bahwa kaum Quraisy telah memeluk Islam. Karena itu, kaum muslimin pulang ke Makkah. Meskipun sebagian ada pula yang memilih tetap tinggal di Habasyah, ternyata berita itu hanyalah tipuan orang Quraisy agar kaum muslimin kembali ke Makkah. 2. Hijrah ke Habasyah tahap kedua. Pada tahun ke-7 masa kenabian, berangkatlah rombongan kedua dengan jumlah yang lebih besar, yaitu 101 orang. Rombongan ini terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Hijrah ke Habasyah yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Setibanya di Habasyah, Ja'far bin Abi Thalib menghadap raja dan menjelaskan maksud kedatangan kembali kaum muslim ke Habasyah. Ia memohon Raja Najasyi memperkenankan mereka tinggal di negeri Habasyah. Raja Najasyi memahami dan menaruh simpati kepada mereka dan mengatakan bersedia menolong serta akan melindungi mereka.
Ketika kaum Quraisy mengetahui kaum muslimin dan para sahabat telah hijrah lagi ke Habasyi, mereka sangat marah. Terlebih setelah mereka mengetahui bahwa kaum muslimin dalam keadaan aman dan tentram di negeri itu. Orang Quraisy khawatir kaum muslimin akan menjadi kuat di daerah tempat hijrah. Maka mereka bermusyawarah dan menyusun siasat agar kaum muslimin yang hijrah itu kembali ke Makkah. Mereka sepakat untuk mengutus 2 orang kafir Quraisy yang paling cakap dan kuat, yaitu Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amru bin As. Berangkatlah kedua utusan itu dengan membawa hadiah untuk Raja Najasyi. Sesampainya di Habasyah, kedua utusan menemui dan menghasut Raja Najasyi. Mereka mengatakan bahwa kaum muslimin meminta perlindungan itu adalah membawa agama baru dan ajarannya menentang agama nenek moyang kaum kafir Quraisy. Mereka pun meminta kepada Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin di Habasyah dan mengembalikannya ke Makkah. Raja Najasyi adalah seorang raja yang bijaksana. Beliau meminta kaum muslimin menghadap kepadanya untuk dimintai penjelasan tentang agama baru yang dianutnya. Maka Ja'far bin Abi Thalib menghadap raja. Dia pun menjelaskan keadaan bangsa Arab sebelum dan sesudah Islam. Kemudian Ja'far membacakan beberapa ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu beberapa ayat permulaan dari surah Maryam yang dijelaskan tentang kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Mendengar bacaan itu, Raja Najasyi dan beberapa orang pendeta yang didampingi raja sangat terpesona. Raja Najasyi berkata, "Sungguh, apa yang kamu baca dari Rasulmu itu dan apa yang dibawa oleh Isa adalah benar dan berasal dari sumber yang sama." Setelah itu, raja menoleh kepada 2 utusan itu. "Pergilah kamu berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepadamu." Kedua utusan kafir Quraisy itu pun pulang setelah diusir oleh Raja Najasyi. Sementara itu, kaum muslimin diizinkan tetap tinggal di Habasyah dan mendapat perlindungan dari Raja Habasyah. Mereka hidup aman dan tentram tanpa adanya gangguan maupun ancaman dari kafir Quraisy. Setelah beberapa lama tinggal, ada sebagian yang pulang ke Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah, dan sebagian lagi ada yang tetap tinggal di Habasyah sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Meneladani kesabaran dan para sahabat dan kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya agar berlaku sabar atas segala sesuatu yang menimpa dirinya. Namun, sabar bukan berarti kita harus diam tanpa usaha. Sabar yang sesungguhnya adalah berserah diri kepada Allah sambil melakukan suatu usaha. Demikian pula apa yang dilakukan kaum muslimin. Mereka sabar dalam mempertahankan akidah. Mereka juga sabar dalam menerima kekejaman kaum kafir Quraisy, tetapi mereka tetap berusaha menghindari kekejaman tersebut dengan cara mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk hijrah ke Habasyah. Sebagai muslim, hendaknya kita juga meneladani kesabaran kaum muslimin yang hijrah tersebut. Mereka menempuh perjalanan jauh demi mempertahankan akidah. Mereka sabar dan tidak putus asa walaupun harus berjalan di padang pasir yang panas pada siang hari dan dingin pada malam hari, serta menyeberangi laut yang penuh tantangan. Mereka yakin bahwa perjalanan mereka akan mendapat ridho dari Allah dalam mempertahankan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Allah menjanjikan akan menganugerahkan rahmat dan karunia bagi kaum muslimin yang berjuang menegakkan ajaran Allah dan berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 218.
dengan keyakinan bahwa berhijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka akhirnya mendapat suatu kebahagiaan. Raja Najasyi menerima, melindungi, dan mengizinkan mereka tinggal di negerinya dengan aman dan tentram. Sekian dari saya cerita tentang kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.